Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang toxiko-infection pathogen, yaitu Aeromonas hydrophila. Kelompok 9 sendiri beranggotakan Arina Nurcahyanti NIM 104181011, Devi Permatasari 104181033, dan Anissa Raihani Zahwa 106-18015. Berikut merupakan outline pembahasan pada pemaparan kali ini, meliputi introduction, karakteristik bakteri, sejarah dan sumber mikroba, efek kontaminasi, mekanisme infeksi dan gejala, dan terakhir adalah metode pencegahan dan pengontrolan. Pertama adalah latar belakang. Aeromonas hydrophila adalah salah satu emerging foodborne pathogen yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Bakteri ini dapat ditemukan pada beberapa bahan pangan seperti seafood, daging mentah, produk susu, dan sayuran. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai produk makanan laut olahan ringan yang tersedia di supermarket dan toko retail telah berkembang pesat. Disebabkan karena sifat sensori dan nutrisinya diketahui lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk yang melalui pemasakan. Hal inilah yang menjadi pendorong berkembangnya berbagai produk makanan laut siap saji atau ready to eat. Sementara, pemrosesan ringan mungkin tidak sepenuhnya mencegah pertumbuhan mikroorganisme, tidak terkecuali Aeromonas hydrophila. Akibatnya, konsumsi dari makanan laut mentah atau setengah matang dapat menyebabkan sejumlah penyakit. Berikut adalah klasifikasi taksonomi dari bakteri Aeromonas hydrophila. Berdasarkan pada slide tersebut, dapat diketahui bahwa bakteri ini berasal dari famili Aeromonadaceae dan genus Aeromonas dengan spesies Aeromonas hydrophila. Berdasarkan karakteristik mikroskopisnya, Aeromonas hydrophila tergolong ke dalam bakteri gram negatif, berbentuk batang, dan dia tidak dapat membentuk spora. Kemudian bakteri ini memiliki flagella yang memungkinkan untuk pergerakannya. Berdasarkan makroskopisnya, koloninya berbentuk cembung bulat dengan permukaan halus dan berwarna kecoklatan. Sementara itu, karakter fisiologisnya yaitu bakteri ini bersifat mesofilik atau sikrofilik dengan kisaran pertumbuhan suhunya yaitu pada suhu 4-37 derajat Celcius dengan suhu optimalnya yaitu 28 derajat Celcius. Selanjutnya, Aeromonas hydrophila ini bersifat oksidase positif, katalase positif, dan AW terendah yang dilaporkan untuk pertumbuhannya yaitu sebesar 0,94. Kemudian yang terakhir, bakteri ini berhabitat di lingkungan akuatik. Terdapat sejarah dan beberapa peristiwa penting mengenai bakteri Aeromonas hydrophila. Pada tahun 1891, genus Aeromonas dikaitkan dengan penyakit bakterimia red leg pada katak. Tidak ada kultur isolat, namun diduga bakteri penyebabnya adalah Aeromonas. Pada tahun 1943, taksonomi dan klasifikasi untuk Aeromonas hydrophila ditentukan setelah pemisahan dari batang dengan polar flagella. Kemudian pada tahun 1951, pertama kali ditemukan hubungan antara genus Aeromonas dengan infeksi pada manusia dengan ditemukannya keberadaan genus Aeromonas pada sampel otopsi. Pada tahun 1968, terdapat laporan medis besar pertama yang menjelaskan hubungan genus Aeromonas dengan berbagai infeksi pada manusia. 28 kasus dilaporkan mengenai septikemia yang berhubungan dengan penyakit hati. Pada tahun 1981, diketahui bahwa genus Aeromonas terdiri dari beberapa spesies berbeda dalam kelompok mesofilik. Kemudian pada tahun 1986, Aeromonas secara filogenetik ditemukan berbeda dari Vibrio setelah dilakukan sequencing gen rRNA 5S dan 16S, sehingga diusulkan famili baru, yaitu Aeromonadaceae. Pada tahun 2006, urutan genom lengkap Aeromonas hydrophila akhirnya ditemukan. Selanjutnya akan dibahas mengenai sumber penyakit dari bakteri Aeromonas hydrophila, yaitu dapat berasal dari lingkungan,
khususnya lingkungan perairan yang kurang baik, hewan peliharaan yang membawa bakteri penyebab penyakit, produk yang terkontaminasi pada prosesnya ataupun mengalami kontaminasi silang, zoonosis, serta aktivitas rekreasi yang berhubungan dengan air. Kontaminasi Aeromonas hydrophila pada makanan dapat menyebabkan pembusukan makanan. Hal ini juga dapat menghasilkan bau makanan yang menyengat. Selain itu, dihasilkan juga sedikit lipase ekstraseluler dan enzim proteasa yang tahan panas pada makanan. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang mengandung Aeromonas hydrophila memiliki efek negatif bagi tubuh, di antaranya yaitu gastroenteritis dengan efek muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada saluran pencernaan utamanya lambung dan usus. Yang kedua adalah eksim yang merupakan penyakit reaksi alergi pada kulit ditandai dengan ruam berwarna merah dan gatal. Terakhir adalah meningitis yang merupakan penyakit peradangan pada meningen dengan gejala mirip flu. Selanjutnya adalah mekanisme infeksi yang dimulai dari mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh Aeromonas hydrophila. Hal ini akan menyebabkan tubuh terpapar oleh bakteri patogen. Dosis infektif dari Aeromonas hydrophila sebesar 10⁴ sampai 10⁻10 sel viabel per gram makanan. Bakteri dapat bertahan di lambung dan masuk ke usus. Akan terjadi adesi dari bakteri ke sel inang menggunakan faktor-faktor virulensi untuk penempelan, salah satunya adalah Fimbre. Bakteri akan berkolonisasi dan menginvasi jaringan sel yang lebih dalam. Bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk membentuk biofilm sehingga lebih resisten terhadap sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya, terjadi infeksi akibat produksi dari senyawa toksin baik berupa enterotoksin maupun endotoksin dari sel yang lisis. Toksin-toksin ini akan mampu meningkatkan sekresi cairan dari sel epitel sehingga umumnya akan timbul gejala diare dan dehidrasi. Secara lebih rinci, faktor virulensi Aeromonas hydrophila terbagi dua, yaitu untuk proses kolonisasi dan infeksi. Faktor virulensi untuk kolonisasi diantaranya siderofor, Fimbre, flagella, dan S-layers. Selain untuk perlekatan, beberapa komponen ini memberikan kemampuan bagi bakteri agar terbebas dari efek litik makrofag dan sistem komplement, sebab mampu mendegradasi komponen C3b sehingga tidak dapat membentuk membran attack kompleks. Sedangkan faktor virulensi infeksi terdiri dari berbagai toksin seperti enterotoksin, exotoksin, erolisin, endotoksin, dan T3SS. Toksin-toksin ini mampu menginduksi peningkatan produksi sitokin meliputi faktor nekrosis tumor alfa, interleukin beta, dan interleukin 6 sehingga homeostasis tubuh terganggu dan terjadi proinflamasi. Kondisi ini dapat menyebabkan demam, inflamasi, septic shock, hingga kematian. Untuk protein ekstraseluler utama terkait virulensi dari Aeromonas hydrophila terdiri dari sitotoksik enterotoksin ACT yang mampu menginduksi akumulasi cairan di usus, merangsang respon proinflamasi dengan induksi produksi sitokin, memiliki aktivitas hemolitik, serta mampu membentuk pori pada inang. Kelompok kedua adalah aerolisin yang peranannya juga diketahui sebagai agen pembentuk pori dan mampu menginduksi sekresi cairan sel secara berlebihan. Terakhir adalah kelompok enterotoksin sitotonik AST yang bersifat heat stabil dan ALT yang bersifat heat labil. Gejala infeksi Aeromonas hydrophila dapat muncul setelah 24 jam dari waktu konsumsi makanan. Gejala yang paling umum berupa diare cair, sedangkan gejala lainnya adalah demam dan muntah. Jenis kedua gastroenteritis Aeromonas hydrophila dapat berupa penyakit seperti disentri yang ditandai dengan diare yang mengandung darah atau lendir dan menyebabkan sakit perut. Infeksi Aeromonas hydrophila dapat menyebabkan spektrum penyakit, mulai dari gastroenteritis, septikemia, hingga infeksi luka traumatis dan akuatik, dan infeksi setelahnya. Salah satu kasus atau outbreak yang berhubungan dengan Aeromonas hydrophila terjadi di perguruan tinggi di kota Xingyi, Guizhou, Cina. Pada 12 Mei 2012, sebuah perguruan tinggi di kota Xingyi, Cina, memberitahu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC di Guizhou tentang lebih dari 200 siswa yang mengalami diare akut. Penyakit ini dilaporkan seperti gastroenteritis. Gejala umum yang timbul antara lain adalah diare, sakit perut, sakit kepala, muntah, dan demam. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi agen penyebab dan cara penularan, serta merekomendasikan tindakan pengendalian. Berdasarkan hasil penyelidikan,
Diketahui bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Wabah Aeromonas hydrophila ini kemungkinan besar disebabkan oleh bahan salad, yaitu sayuran yang dicuci dengan air tangki yang dekat dengan selokan, sehingga menyebabkan kontaminasi. Jumlah Escherichia coli dari tangki jauh di atas standar untuk air minum. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan pelatihan penjamah makanan, memastikan tangki dan sistem pembuangan limbah memenuhi standar yang sesuai, dan pemantauan sumber air minum yang memadai. Selanjutnya adalah metode-metode pencegahan infeksi dari Aeromonas hydrophila. Yang pertama, jaga kondisi sanitasi yang baik saat proses pengolahan, penyajian, dan penyimpanan makanan dengan mencuci tangan yang benar, menggunakan sarung tangan, persiapan makanan yang higienis, pembuangan limbah yang efisien, serta penggunaan alat masak yang bersih. Kedua, lakukan karantina jika ada personel yang menunjukkan gejala klinis. Ketiga, pemantauan kualitas air secara terus-menerus untuk mengurangi resiko infeksi. Keempat, penanganan luka yang tepat untuk mencegah masuknya bakteri melalui lesi kulit. Dan yang terakhir adalah edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk menghindari konsumsi bahan pangan mentah yang berpotensi membawa patogen. Berikutnya adalah metode pengontrolan dari bakteri Aeromonas hydrophila. Yang pertama adalah hurdle teknologi meliputi suhu, pH, NaCl, dan NaNO3. Kontrol dapat dilakukan dengan mengkombinasikan kondisi pH rendah, kadar garam dan nitrit rendah, serta suhu yang rendah dalam kondisi aerob. Penambahan garam 5% pada suhu di bawah 5 derajat Celcius juga dapat menginhibisi pertumbuhan Aeromonas hydrophila. Selain itu, cara lain dengan mengkombinasikan kadar garam 5% dan sorbat 1000 ppm pada suhu 25-37 derajat Celcius. Kedua adalah penambahan probiotik dari kelompok bakteri asam laktat penghasil bakteriosin. Penggunaan kombinasi karbon dioksida, Lactobacillus casei, dan suhu penyimpanan yang rendah dapat mengurangi pertumbuhan Aeromonas hydrophila dalam salad sayur siap makan. Ketiga, penambahan polifosfat dan NaCl. Kontrol dapat dilakukan dengan mengkombinasikan 2% polifosfat dan 3,5% NaCl pada kaldu BHI. Pada daging babi, kombinasi polifosfat NaCl dapat mengurangi pertumbuhan bakteri selama penyimpanan dingin. Konsentrasi senyawa fosfat dengan efek antibakteri yang dapat digunakan dalam kontrol Aeromonas hydrophila sebesar 0,5% sampai 3%. Metode keempat adalah pemanasan, pendinginan, dan pengasapan. Pemanasan dapat dilakukan dengan rentang suhu 51-60 derajat Celcius selama 10 menit. Untuk metode pendinginan dapat dilakukan dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius. Kondisi ini akan memperlambat pertumbuhan Aeromonas hydrophila. Sedangkan proses pengasapan dapat mengurangi pertumbuhan bakteri karena beberapa strain diketahui sensitif terhadap asap kayu. Kelima, dapat dilakukan penambahan ekstrak tumbuhan seperti eugenol dan pimento dalam kontrol bakteri. Keenam, metode dilakukan dengan penambahan klorin dan asam organik. Penambahan klorin dengan konsentrasi 50 ppm pada suhu rendah dapat mengurangi kadar bakteri. Untuk penambahan asam organik seperti asetat dan laktat, serta asam anorganik seperti asam sulfat dan asam klorida juga efektif dalam mengontrol Aeromonas hydrophila. Terakhir adalah metode modified atmosphere. Metode ini dapat menggunakan karbon dioksida yang diketahui mampu memperpanjang umur simpan produk pada atau di bawah suhu 0 derajat Celcius. Kemasan modified atmosphere atau MAP dengan komposisi 100% gas nitrogen, 20/80 dan 40/60 karbon dioksida per oksigen pada suhu 1-7 derajat Celcius untuk daging babi, ikan, dan kalkun juga dapat menghambat pertumbuhan Aeromonas hydrophila. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?